Setiap muslim itu harus punya motivasi untuk menjadi orang yang berilmu, seorang alim, walaupun prosesnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Di surat Al-Imran dikisahkan ya, ketika Nabi Zakaria masih di mihrab, Nabi Zakaria berdoa memohon keturunan, ya, memohon keturunan dan diberikan keturunan bernama Yahya yang artinya hidup. Karena saat itu Nabi Zakaria sudah tua, sudah lansia. Nah, ini juga pelajaran bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang mutlak 100%, tidak mungkin. Ya, jadi kita harus belajar dari ayat-ayat Al-Quran, dari sejarah-sejarah apa yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang di luar dari nalar. Entah itu misalnya kita punya urusan, masalah rumah tangga, persoalan anak, masalah bisnis, jenjang karir di pekerjaan, sesuatu yang mungkin saja menurut orang seperti masukkan gajah ke lubang jarum. Tapi kalau persepsinya menggunakan amalan-amalan orang terdahulu, amalan-amalan Al-Quran yang soleh, orang-orang terdahulu yang soleh yang ada di dalam Al-Quran, terutama cerita pada Nabi, apa amal-amal mereka? Takwa. Kedua, banyak berdoa. Ketiga, ketawakalan yang luar biasa. Ini harus dicontoh. Makanya saya bilang, ketika ada orang yang memfitnah, ya, ada orang yang membuat tidak menyenangkan apa yang dilakukan orang-orang terdahulu, maka ketika itu kita bisa mendapatkan inspirasi. Ya, nusabbitu bihi fuadak. Allah menceritakan sejarah-sejarah dan kisah-kisah orang terdahulu untuk menguatkan dengan cerita itu jiwa kita, hati kita, untuk mendapatkan inspirasi. Makanya sebenarnya Al-Quran mengajarkan untuk kita banyak belajar sejarah dan memperbanyak sumber referensi. Maka ketika kita semakin sedikit referensi, kehidupannya semakin kosong, semakin labil, semakin mudah goyang. Ya, tapi kasihan orang, karena sejarah itu akan selalu berulang, hanya berbeda versi, tokoh, setting tempat, ya, dan porsinya mungkin berbeda. Makanya banyak tadi di muqaddimah disampaikan sebagaimana petikan hadis Nabi, ughdu, bersegeralah. Makanya kalau dalam bahasa Arab ghadan itu artinya pagi, buru-buru, segera. Ughdu aliman. Jadi perintah pertamanya setiap muslim itu harus punya motivasi untuk menjadi orang yang berilmu, seorang alim. Walaupun prosesnya panjang, ta'allama yata'allamu. Dalam kaidah tafsir itu, kalau ada beberapa kata yang bertasydid, ya cenderungannya keras, susah. Makanya tasydid, sidah, itu artinya kuat. Kata-kata dalam bahasa Arab kalau udah ada sidah, ta'allama, belajar, berat. Jadi kata ada orang yang mau belajar, tapi nggak mau bersusah payah, itu melawan hukum alam, melawan sunnatullah. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak mau bersusah payah menuntut ilmu, entah melawan ngantuk, entah mengorbankan uangnya untuk beli buku, beli bensin ke majlis taklim, mengorbankan 1-2 jam waktu kerjanya, mengorbankan misalnya waktu satu hari dalam sebulan yang seharusnya lembur, misalnya 1 hari dikorbankan untuk hadir hari ini, untuk hadir ke majlis ta'lim, menuntut ilmu dan seterusnya, itu memang harus bersusah payah. Kalau tidak mau itu, maka kata Imam Syafi'i, dia akan berlelah-lelah karena dia tidak memiliki kecukupan ilmu.